Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Masih Bu. Baik, harus dijaga terus ya semangatnya. Iya Bu. Karena kesuksesan kalian itu udah menunggu kalian di depan sana. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang nantinya kita dapat itu bermanfaat untuk kedepannya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Iya Bu. Baik. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Pada masuk semua ini atau ada yang absen? Alhamdulillah. Ini Ibu ada lembar absen, diisi ya. Nanti yang kami belakang kumpulin di depan. Baik anak-anak, sambil kita absen, kita mulai saja ya pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran Think, Fight, Share, di mana kalian nanti akan berdiskusi secara berpasang-pasangan. Ibu nanti akan memberikan lembar soal dan lembar kerja untuk kalian kerjakan dan didiskusikan dengan teman sebelahnya atau teman sebangku kalian. Diharapkan dengan model pembelajaran ini kalian dapat berpikir secara individu yaitu tim, kemudian kalian dapat mendiskusikan secara berpasang-pasangan dengan teman kalian, pair, dan nantinya di akhir setelah diskusi kalian dapat mengkomunikasikan di depan kelas hasil dari diskusi kalian. Nah, untuk penilaiannya dari lembar kerja yang kalian sudah kerjakan, nanti Ibu akan ambil penilaiannya untuk nilai harian kalian. Dan selama pembelajaran diharapkan kalian aktif ya, karena nanti Ibu akan ambil nilai sebagai nilai keaktifan kalian. Baik, langsung saja ke materi. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mengelola dana kas kecil. Di mana tujuan yang hendak kita capai setelah kita mempelajari dana kas kecil ini, yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan proses pembentukan dari kas kecil. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan kas kecil metode dana tetap. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan kas kecil dengan metode tidak tetap. Yang keempat, kalian dapat mencatat kas kecil menggunakan metode dana tetap. Dan yang kelima, itu kalian dapat mencatat kas kecil menggunakan metode dana tidak tetap. Nah, tapi tujuan pembelajaran yang pertama sampai yang keempat kita telah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita fokus pada tujuan pembelajaran kita yang nomor 5, yaitu mencatat kas kecil menggunakan metode dana tidak tetap. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari dana kas kecil pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kas kecil itu apa? Definisi pengertiannya? Ya, coba Mbak Dini. Ya, makasih Bu. Kas kecil adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jumlah yang relatif kecil sehingga tidak efektif jika menggunakan uang cek. Ya, betul sekali ya.
Jawabannya dari Mbak Jenny. Ya. Makasih Bu. Jadi kas kecil itu dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jumlah yang relatif kecil sehingga tidak efisien jika menggunakan cek. Kemudian dana itu tuh diserahkan kepada kasir kas kecil yang bertanggung jawab atas pembayaran dana kas kecil. Jika jumlah kas kecil itu sedikit, maka kasir kas kecil akan meminta dananya ditambah. Kemudian apa sih tujuan dari kas kecil? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Coba Pak Sukma. Jadi tujuan kas kecil itu ada 4. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan di perusahaan. Yang kedua, mencegah alokasi pembayaran. Kemudian yang ketiga, meringankan pekerjaan karyawan. Dan yang terakhir, mempercepat penentuan kebijakan yang mendadak. Tepat sekali jawabannya Pak Sukma. Jadi tujuan dari kas kecil itu yaitu yang pertama, menangani masalah perlengkapan di perusahaan. Terus yang kedua itu mencegah alokasi pembayaran. Dan yang ketiga, meringankan pekerjaan karyawan. Yang keempat itu mempercepat penentuan kebijakan yang mendadak. Lanjut, metode dana kas kecil itu ada berapa? Betul. Siapa yang dapat menyebutkan? Mbak Yai? Sistem dana tidak tetap dan sistem dana tetap. Betul sekali. Ya, kalian masih ingat semua materi minggu kemarin. Beri applause semuanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pencatatan sistem dana tidak tetap. Tapi sebelumnya, kemarin Ibu sudah jelaskan mengenai sistem dana tetap. Ada yang masih ingat sistem dana tetap itu apa? Saya. Mbak Nabila? Jadi sistem dana tetap itu merupakan jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap untuk setiap periode dan saat pengisian kembali kas kecil itu sendiri. Jumlah nominalnya sama dengan saldo awal. Betul sekali. Nah, untuk gambaran mengenai sistem dana tidak tetap, Ibu akan menampilkan video. Jadi diperhatikan ya ke depan, jangan tidur. Siap Bu. Ya Bu. Nah, itu tadi gambaran dari sistem dana tidak tetap. Jadi, karakteristik dari sistem dana tidak tetap itu yang pertama, pembentukan dana awal dan pengisian kembali kas kecil itu mendebet akun kas kecil dan mengkredit akun kas. Kemudian, yang kedua, saat terjadi pengeluaran kas kecil langsung di jurnal
dengan mengkredit akun kas kecil. Dan yang ketiga, ada besarnya dana kas kecil saat pengisian kembali itu tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Nah, Ibu sekarang tanya, perbedaan dengan dana tetap yang kemarin kita udah pelajari itu apa? Coba siapa yang tahu? Saya Ibu. Silakan Mbak. Jadi perbedaan antara dana tetap dan tidak tetap, yang pertama itu untuk sistem dana tetap itu saldonya selalu tetap. Sedangkan untuk sistem dana tidak tetap, saldo kas kecilnya itu selalu berubah. Betul sekali Mbak Wan. Jadi pada sistem dana tidak tetap itu saldonya selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Ada lagi yang tahu karakteristik bedanya sama yang dana kas kecil? Saya Bu. Mbak Destia? Jika menggunakan dana tetap, setiap transaksi dana kas kecil tidak dilakukan penjumlahan. Tetapi jika menggunakan sistem dana tidak tetap, itu selalu dilakukan penjumlahan. Nah, betul sekali. Jadi itu ya perbedaannya. Nah, selanjutnya ada berapa kegiatan tadi pada sistem dana tidak tetap? Ada yang tahu berapa? Ada berapa? Betul sekali. Siapa yang mau menyebutkan? Saya Bu. Coba Mbak Ida. Yang pertama ada pembentukan kas kecil, yang kedua ada pengeluaran kas kecil, dan yang ketiga ada pengisian kembali kas kecil. Betul sekali. Jadi ada 3 itu ya kegiatannya. Nah, sekarang untuk mengetahui lebih jelas perbedaannya, perhatikan papan tulis ya. Ya, Bu. Ya. Tadi ada berapa kegiatan? 3. Ya benar. Yang pertama ada Pembentukan kas kecil. yang kedua. Dan yang ketiga apa tadi? Pengisian kembali kas kecil. Ini sistem dana tetap. Nah, sini sistem dana tidak tetap. Saat pembentukan kas kecil kemarin menggunakan sistem dana tetap, jurnalnya di mana? Ada yang tahu? Jurnalnya kas kecil, debit, dan kreditnya kas. Kalau menggunakan dana tidak tetap, ada yang tahu? Sama ya. Debit kreditnya kas. Jadi di sini nggak ada perbedaan ya antara sistem dana tetap dan juga sistem dana tidak tetap. Terus yang selanjutnya saat pengeluaran kas kecil, kalau menggunakan sistem dana tetap itu jurnalnya apakah di jurnal? Iya. Betul sekali. Jadi itu tanda strip ya, artinya saat pengeluaran dana kecil menggunakan dana tetap itu tidak di jurnal. Kemudian kalau menggunakan dana tidak tetap, apakah di jurnal? Iya. Ya. Misal pembelian perlengkapan kantor, itu jurnalnya bagaimana? Perlengkapan kantor debit, kreditnya betul sekali. Jadi di sini kelihatan ya bedanya. Kalau dana tetap itu tidak di jurnal, sedangkan menggunakan dana tidak tetap itu jurnalnya tetap di jurnal, dan jurnalnya itu mengkredit kas kecil dan debitnya sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga itu ada pengisian kembali. Ada yang tahu jurnalnya bagaimana menggunakan dana tetap? Kemarin bagaimana? Ayo. Kas kecil, debit, kas kredit. Dan
sistem dana tetap itu sama ya, seperti dana tetap. Nah, sudah jelas perbedaannya? Baik. Tadi perbedaan antara sistem dana tetap yang kita udah pelajari sebelumnya dan hari ini kita udah mempelajari sistem dana tidak tetap. Apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, Mbak Puput. Silakan Mbak Puput. Mengapa dalam sistem dana tidak tetap itu saldonya berubah-ubah ya Bu, sehingga dapat dikatakan sistem dana tidak tetap? Ya, baik. Ya, ada yang mau membantu Ibu menjawab pertanyaan dari Mbak Puput? Saya Bu. Ya, Mbak Fida, coba apa? Jadi setahu saya untuk kenapa sistem dana tidak tetap itu saldonya berubah karena sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Ya, betul sekali. Jadi, mengapa saldo kas kecil pada sistem dana tidak tetap ini selalu berubah? Karena itu berdasarkan keperluan perusahaan, bukan berdasarkan pada pengeluaran yang telah terjadi. Itulah yang menyebabkan jumlah kas kecil untuk masing-masing periode selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Ya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, untuk selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian mengenai sistem dana tidak tetap yang barusan kita bahas, Ibu akan membagikan soal dan juga lembar kerja untuk kalian diskusikan secara berpasangan-pasangan ya, seperti yang Ibu udah jelaskan tadi di awal. Ibu bagi ya soal sama lembar kerjanya. Iya Bu. Pasang-pasangan berarti Iya. pasang aja ya, gitar. Ya Bu. Mbak Yasma sama Mbak Juni ya. Mbak Firda sama Mbak Nabila. Mbak Ida sama Silky. Mbak Roman sama Mbak Destia. Mbak Puput sama Mbak Zek. Oke. Silakan dikerjakan ya. Iya Bu. Ibu beri waktu 10 menit. Bisa. Gimana, ada kesulitan? Bisa ya? Belum ada Bu. Baik. Lanjutkan. Masih ada waktu. Iya Bu. Nggak ada kesulitan kan? Ada Bu. Iya. Murid ibu pintar-pintar semuanya. Sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Ya, waktunya udah habis ya. Sekarang ada perwakilan satu anak yang membacakan hasil dari diskusinya. Siapa yang mau? Ayo. Oh ya, silakan Mbak Fida. Maju ke depan. Iya, maju aja ya. Biar semuanya terdengar. Yang lain dicocokin ya. Nanti kalau ada kekeliruan atau itu nanti kita bahas. Baik, Mbak Fida. Baik, untuk jurnal tanggal 2 Desember yaitu yang dapat kas kecil dan kreditnya kas senilai 4 juta. Sama? Udah sama semua? Sama. Bagus. Lalu untuk tanggal 3 Desember dapat perlengkapan kantor dan kredit kas kecil senilai 300.000. Sama. Ya, lanjut. Selanjutnya tanggal 8 Desember dapat biaya listrik, biaya air, dan kredit kas kecil. Untuk biaya listrik senilai 320.000, biaya air 230.000, dan kas kecil senilai 550.000 di kredit. Ada yang beda? Sama. Betul ya. Berarti sudah? Oke, tanggal 30 Desember Ya. kas kecil senilai 1.570.000 dan di kredit kas sebesar 1.570.000. Udah sama semuanya? Sama. Oh, baik. Sekarang dikumpulin ya. Lembar kerjanya. Ibu akan nilai untuk nilai harian kalian. Oke, baik.
Dari kita belajar mengenai sistem dana tidak tetap dan kalian telah mendiskusikan mengenai contoh atau soal mengenai sistem dana tidak tetap. Sebelum Ibu menarik kesimpulan, apakah ada yang masih ingin ditanyakan terkait materi yang telah kita pelajari hari ini? Tidak, Bu. Oh baik, jadi Ibu anggap sudah mudeng semua ya? Iya, Bu. Baik, Ibu akan menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian dari kas kecil itu dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jumlah yang relatif kecil sehingga tidak memungkinkan jika menggunakan cek. Sudah pada mungkin ya? Yang selanjutnya itu ada karakteristik dari sistem dana tidak tetap. Yang pertama itu pembentukan dana awal dan pengisian kembali kas kecil itu mendebit kas kecil dan mengkredit kas. Yang selanjutnya, saat terjadi pengeluaran kas kecil, langsung di jurnal dengan mengkredit akun kas kecil. Dan yang ketiga, besarnya dana kas kecil saat pengisian kembali itu tergantung dengan kebutuhan perusahaannya. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, Ibu akan mengadakan ulangan harian. Materinya itu kas kecil, dari mulai pengertiannya, terus metode tetap dan metode tidak tetap. Kalian belajar ya di rumah, akan mendapatkan nilai yang bagus besok. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang tadi kita sudah dapat itu bermanfaat untuk kedepannya. Ketua kelas? Ibu, untuk menutup pembahasan kali ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siap-siap untuk pelajaran berikutnya ya, anak. Iya.